Lihat manusia tidak dapat memperdaya sang Maharatma. Film ini menceritakan tentang teror mengerikan yang dialami oleh sekelompok buruh musiman yang bekerja di pabrik gula. Diketahui pabrik gula tersebut ternyata tempat kerajaan para demit. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Yuk kita saksikan alur cerita film Pabrik Gula. Film dimulai ketika kita berada di tahun 2003. Di saat itu, sebuah perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi buruh musiman yang akan dipekerjakan di pabrik gula, membantu proses panen penggilingan tebu. Di pagi itu, sekelompok orang yang menjadi buruh musiman akan diberangkatkan ke pabrik gula menggunakan mobil truk. Mereka adalah Fadil, Enda, Naming, Rani, Rengki, Dwi, dan sepasang kekasih bernama Hendra dan Wati. Perjalanan menuju pabrik gula tersebut cukup jauh. Jadi di sepanjang perjalanan, mereka saling berkenalan dan mengakrabkan diri dengan yang lainnya. Diketahui Hendra dan Wati akan segera menikah. Namun, Hendra masih kekurangan biaya untuk melamar Wati. Oleh karena itulah, dia menjadi buruh musiman, berharap dari gaji yang dia dapatkan nanti bisa mencukupi biaya untuk melamar Wati. Nah, di sini Wati juga ingin membantu Hendra. Oleh karena itulah dia juga menjadi buruh musiman. Beberapa jam kemudian tibalah mereka di pabrik gula tersebut. Diketahui pabrik gula ini merupakan pabrik peninggalan Belanda. Ada banyak cerita misteri dari warga lokal terkait pabrik gula tersebut. Bahkan di pabrik ini ada tempat yang dikeramatkan dan semua orang dilarang untuk memasuki area tersebut. Oleh karena itulah di pabrik gula ini memiliki peraturan-peraturan yang sangat ketat untuk para buruh yang bekerja di sini. Dan mereka tidak boleh melanggar peraturan yang sudah diberikan. Di malam pertama mereka tinggal di kawasan pabrik. Terdengar suara peluit panjang yang menandakan waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Dan para buruh dilarang untuk keluar dari loji. Enda pun penasaran dengan suara peluit itu. Lalu dia melihat suasana di luar loji yang terlihat sangat-sangat sepi. Tidak ada satupun yang keluar dari jam tersebut. Di sisi lain, Fadil mulai diganggu oleh demit penunggu pabrik. Hal itu terjadi ketika dia akan menunaikan ibadah sholat. Tiba-tiba demit itu pun muncul di hadapannya dan seketika menghilang. Malam itu pun semakin larut. Semua buruh sudah beristirahat. Nah, di saat itu Enda terbangun dari tidurnya dan dia mengambil air minum di dapur. Namun tiba-tiba dia merasa seperti ada orang yang lewat di belakangnya. Enda yang mengira kalau itu salah satu temannya, lalu dia mencari tahu. Hingga dia melihat kunci pintu yang bergoyang yang mengartikan ada seseorang yang baru saja keluar dari loji. Enda yang belum mengetahui peraturan, dilarang keluar di jam malam, dia pun nekat keluar untuk mencari tahu siapa yang baru saja keluar dari loji. Dan tak berapa jauh dia melangkah, terlihatlah sosok bayangan yang berjalan ke arah gudang di area pabrik tersebut. Kemudian Enda terus mengikutinya hingga dia berada di depan salah satu gudang dan sialnya sosok yang dia ikuti itu menghilang. Enda pun mengira kalau dia masuk ke dalam gudang, lalu dengan nekat Enda masuk ke gudang tua itu. Akan tetapi ketika dia berada di dalam gudang, Enda mendengar sayup-sayup suara lantunan gamelan. Dan lagi-lagi rasa penasarannya pun muncul. Lalu dia menelusuri gudang tersebut untuk mencari tahu suara gamelan itu. Hingga dia berada di salah satu ruangan yang tertutup. Dan dari sinilah suara gamelan itu terdengar sangat-sangat jelas. Kemudian Enda dengan nekat memanjat dan melihat apa yang terjadi di dalam ruangan melalui lubang yang ada di dinding. Dan ternyata dalam ruangan itu dia melihat pagelaran wayang yang dimana dalang dan orang yang memainkan gamelan mereka semua menggunakan pakaian adat Jawa kuno. Di momen ini sejenak Enda terdiam dan mulai timbul pertanyaan di pikirannya.
Kenapa ada pagelaran wayang diadakan di gudang tertutup? Namun, di saat dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba suara gamelannya berhenti dan semua orang yang berada di dalam gudang tersebut menatap dirinya hingga membuat Enda kaget dan ketakutan. Lalu dia pun terjatuh. Setelah itu Enda langsung pergi dari sana. Tapi tanpa dia sadari kalau di saat itu ada sosok makhluk hitam besar yang sedang memperhatikan dirinya. Di keesokan harinya, semua buruh dikumpulkan dan diberi arahan oleh Ibu Marni selaku manajer pabrik. Kemudian Bu Marni mengenalkan beberapa petugas. Di antaranya ada 2 orang satman bernama Pak Rano dan Pak Karno. Waduh, Rano Karno. Lalu ada Mbak Samin dan beberapa mandor yang akan mengawasi pekerjaan mereka. Setelah itu, Bu Marni memberitahu peraturan yang ada di pabrik, terutama peraturan jam malam, yang dimana jika mendengar suara pentungan yang berbunyi setelah maghrib, itu tandanya jam kuning, yang artinya semua buruh harus sudah masuk ke dalam lojinya masing-masing. Kemudian jika mendengar suara peluit pabrik yang berbunyi di jam 9 malam, itu tandanya jam merah, yang artinya seluruh buruh pabrik dilarang keras untuk keluar dari loji. Dan semua peraturan itu tidak boleh dilanggar. Setelah memberikan arahan, lalu semua buruh diarahkan ke mandornya masing-masing. Sedangkan Enda, dia diminta Bu Marni untuk bekerja di dalam ruangan. Di hari pertama mereka bekerja, terlihat semua buruh semangat dan mereka bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Para pria bekerja memanen tebu, sedangkan yang wanita mengurusi dokumen-dokumen perusahaan. Sewaktu jam istirahat, Dwi dan Frankie menceritakan ke teman-temannya tentang sejarah pabrik gula ini. 7 tahun yang lalu terjadi kebakaran besar di gudang tua yang menewaskan para buruh yang terjebak di dalam gudang tersebut. Dikabarkan kebakaran ini terjadi dikarenakan para buruh melanggar peraturan dan pesta minum keras. Oleh karena itu, penunggu gudang itu menjadi marah. Lalu dia membakar para buruh tersebut. Jadi, dari kejadian inilah peraturan jam malam diperlakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali. Selama mereka di pabrik gula ini, di saat yang bersamaan, lagi-lagi Enda mengalami kejadian yang mengerikan. Di saat itu, ketika dia sedang menyelesaikan tugasnya, tiba-tiba ada sosok demit yang menyeramkan bergelantungan di sebelahnya. Sontak saja hal ini membuat Enda menjadi sangat ketakutan. Nah, ketika dia keluar dari ruangan, di saat itu dia bertemu dengan Rani. Kemudian menanyakan apakah semalam dia keluar dari loji. Sialnya ternyata itu bukan Rani, melainkan sosok demit yang tiba-tiba mengejar dirinya hingga membuat Enda lari ketakutan. Dan dia langsung keluar dari sana. Teror mengerikan yang dialami oleh Enda ternyata tak sampai di situ saja. Kali ini dia kembali mendapatkan teror di penunggu pabrik gula tersebut. Yang dimana ketika dia sedang mengantarkan dokumen ke beberapa bagian, di saat itu Rani menawarkan bantuan untuk membawakan salah satu dokumennya. Tanpa rasa curiga, Enda pun memberikan dokumen tersebut ke Rani. Akan tetapi tak berapa lama terjadi hal yang mengerikan. Di saat kereta barang yang membawa hasil panen tebu sedang berjalan, di saat itu Enda melihat Rani sedang duduk di jalur rel kereta. Sontak saja Enda langsung berteriak memanggil Rani. Tapi Rani menoleh sambil tersenyum. Enda yang tak ingin terjadi apa-apa dengan Rani, dia pun berlari untuk menyelamatkannya. Namun Rani dengan senyumannya yang mengerikan, dia tetap berdiam diri di rel kereta hingga terjadilah kecelakaan. Dan tumpukan tebu hasil panen tersebut jatuh ke tubuhnya Rani. Dari kejadian ini, Rani langsung dibawa ke rumah sakit dan Bu Marni menjadi sangat marah ke Enda. Jika dia juga menyalahkan Enda karena menitipkan pekerjaannya ke orang lain. Sambil menangis, Enda meminta maaf ke Ibu Marni. Dia juga memberitahu kalau Rani lah yang menawarkan bantuan untuk mengantarkan dokumen. Tak beberapa lama, Mbak Samin datang menemui Ibu Marni. Di sini Mbah Samin menyampaikan pesan dari seorang dukun sakti yang bernama Mbah Jina. Dia meminta agar penggilingan tebu ditunda karena dia ingin memastikan kalau kecelakaan yang dialami oleh Rani hanyalah kecelakaan biasa, bukan dari amarah penunggu pabrik gula. Namun sayangnya Ibu Marni menolak penunda penggilingan tebu karena dia mendapatkan perintah dari atasannya agar disegerakan proses penggilingan.
Jika penggilingan ini ditunda, maka perusahaan bisa mendapatkan kerugian yang sangat besar. Setelah mendapatkan penolakan dari Ibu Mari, kemudian Basamin meminta tolong ke Mbak Jina untuk mencari tahu tentang kecelakaan ini. Lalu dengan kesaktiannya, Mbak Jina mulai melihat penyebab kecelakaan ini dengan cara melihat isi dalam buah kelapa, dan ketika kelapa itu dibelah, munculnya darah serta kelabang 2 ekor. Yang mengartikan kejadian ini bukanlah kecelakaan biasa, melainkan penunggu di pabrik ini marah. Tapi penyebab kemarahannya itu masih belum diketahui. Kemudian, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali, Bajina akan melakukan upacara persembahan. Di sisi lain, Fadil menemui Endah untuk menanyakan kejadian kecelakaan yang dialami Rani. Nah, di momen ini, Endah menceritakan semuanya ke Fadil terkait teror yang dia alami selama bekerja di sini. Kemudian, Endah juga meyakini kalau kecelakaan yang dialami oleh Rani bukanlah kecelakaan biasa. Setelah itu, memberitahu kejadian aneh sewaktu di malam pertama dia datang ke sini, yang dimana dia keluar dari loji sewaktu jam merah, karena di saat itu dia mengikuti seseorang. Hingga sampailah dia di gudang tua, dan dia mengejutkan di dalam gudang tersebut dia melihat pagelaran wayang yang diiringi musik gamelan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Fadil menjadi kaget, tapi sebenarnya dia juga merasakan kejadian aneh di pabrik ini. Tapi Fadil tidak memberitahukan hal itu ke Endah, agar Endah tidak semakin ketakutan. Di sore harinya, Mbak Jina dan Mbak Samin mulai melakukan wawancara persembahan ke dalam gudang dengan memberikan 2 ekor sapi sebagai persembahannya. Dia berharap persembahan ini diterima oleh penunggu pabrik ini dan tidak ada lagi musibah yang menimpa semua orang yang bekerja di sini. Teror mengerikan yang dialami oleh Endah ternyata masih terus berlanjut. Kali ini dia melihat Rani sedang berada di kamarnya. Kemudian Endah meminta maaf ke Rani atas kecelakaan yang terjadi sebelumnya. Sialnya, di saat itu ternyata yang sosok itu bukanlah Rani, melainkan sosok demit yang menyeramkan yang tiba-tiba menyerang dirinya sehingga membuat Endah teriak ketakutan. Untungnya Wati dan Nani mendengar teriakan itu dan mereka langsung menenangkan Endah. Di keesokan harinya, ketika Mbak Samin dan Mbak Jina memeriksa gudang tempat persembahan, di saat itu mereka dikagetkan dengan persembahan mereka yang masih utuh. Padahal biasanya jika mereka memberikan persembahan berupa sapi, maka sapi itu pasti akan mati. Tapi sekarang sapi itu justru masih hidup, yang mengartikan penunggu di pabrik itu menolak diberikan persembahan ini. Jika hal ini terjadi, maka ada sesuatu yang mengerikan terjadi di pabrik gula ini. Setelah itu, Mbak Jina melakukan tirakat bersama Mbak Samin dengan menyembelih sapi. Lalu kepala sapi dan darahnya dijadikan alat untuk ritual. Teror mengerikan yang dialami oleh Endah, kini Fadil juga merasakannya. Ketika dia sedang tertidur, tiba-tiba ada sosok tubuh tanpa kepala yang menindih tubuhnya hingga membuat Fadil ketakutan. Di keesokan harinya, ketika Fadil berangkat bekerja, di saat itu dia melihat Bu Marni dan beberapa orang lainnya pergi ke arah sumur tua. Lalu, secara diam-diam, Fadil mengikuti mereka. Setelah itu, ketika semua orang sudah pergi, Fadil penasaran dengan sumur tua itu. Dan ketika dia melihat ke sumur itu, seketika dia terkejut karena di dalamnya ternyata ada seorang buruh yang tewas dengan sangat mengenaskan. Dan tak berapa lama Mbak Samin menghampiri Fadil, lalu dia meminta agar Fadil tidak membuat heboh atas penemuan mayat tersebut. Setelah itu, Mbak Samin melihat Fadil seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu dia pun bertanya kejadian apa yang pernah dia lihat selama tinggal di pabrik gula ini. Di saat itu, Fadil hanya terdiam. Kemudian Mbak Samin lalu mengajak Fadil dan Endah untuk menemui Mbak Cina dan meminta mereka untuk menceritakan apa yang sudah terjadi selama mereka berada di sini. Di momen ini Endah mengakui kalau dia pernah pergi ke dalam pabrik di waktu jam merah gara-gara dia melihat salah satu temannya yang keluar dari loji. Lalu dia mengikutinya hingga ke dalam gudang pabrik. Namun sesampainya di sana, dia justru melihat pagelaran wayang di dalam gudang tersebut. Setelah mendengar pernyataan Endah, lalu Fadil pun menceritakannya dan dia mencocokkan dengan apa yang dialami oleh Endah. Di saat itu, Fadil
Di saat itu Fadil bermimpi dia melihat ada seseorang yang keluar di jam merah menuju salah satu gudang. Kemudian Fadil mulai mencocokkan mimpinya itu dengan ceritanya Enda dan dia mengira kalau orang yang dia lihat di mimpinya itu adalah Enda. Tapi setelah melihat kejadian yang dialami oleh Rani, Fadil pun mengira kalau orang yang dilihat oleh Enda di malam itu adalah Rani. Jadi, Rani mengalami kecelakaan disebabkan oleh kemarahan dari penunggu gudang tersebut. Namun, hal itu langsung dibantah oleh Mbak Zina karena dia sudah bertemu dengan Rani dan Rani menyampaikan kalau dia tidak pernah pergi ke gudang di malam hari. Justru sekarang Rani menjadi korban kemarahan dari kerajaan Demit yang ada di gudang tersebut. Setelah itu, Mbak Zina kembali menanyakan kembali ke Enda apakah dia pergi ke gudang bagian barat. Enda pun menjawab kalau di malam itu dia pergi ke gudang di luar gudang utama. Nah, dari pengakuannya Enda, dari sinilah akhirnya Mbak Zina mengetahui penyebab kemarahan para Demit itu karena gudang yang dimasuki oleh Enda bukanlah gudang terlarang. Jadi kemarahan Demit itu disebabkan ada orang yang memasuki area terlarang dan Mbak Zina meyakini kalau ada 2 orang buruh masuk ke dalam gudang terlarang dan melakukan kesalahan di dalam sana. Setelah Mbak Zina tahu penyebab kemarahan Demit itu, lalu dia dan Mbak Samin melakukan ritual memanggil Demit penunggu gudang terlarang tersebut untuk mencari tahu kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh 2 orang buruh itu. Tak berapa lama Mbak Samin mulai kesurupan. Di sini dia mengatakan siapa yang tidak mendapat janji maka dia akan mati. Mbak Zina tahu penyebab kemarahan Demit itu. Setelah itu dalam kondisi yang kesurupan, tiba-tiba Mbak Samin berlari menuju ke arah gudang terlarang dan semua orang mengikutinya dari belakang. Nah, ketika mereka berada di dalam gudang terlarang, Mbak Samin menunjukkan sebuah peti perhiasan yang tidak ada isinya. Lalu dari sinilah Mbak Zina mengetahui penyebab kematian dari para Demit penunggu gudang itu. Karena perhiasan yang tak kasat mata milik Maharatu telah dicuri dan dia pun bingung bagaimana orang itu bisa melihat perhiasan tersebut dan mencurinya. Setelah itu, Mbak Zina menjelaskan tentang gudang larangan ini. Dulu, pada zaman Belanda, sering terjadi kecelakaan kerja di tempat ini. Kemudian, mereka membuat perjanjian dengan Maharatu, pemimpin kerajaan Demit, agar tidak saling mengganggu. Nah, semenjak itulah gudang ini menjadi keramat. Tapi sayangnya 7 tahun yang lalu sekelompok buruh musiman melakukan kesalahan di gudang ini sehingga membuat penghuni kerajaan Demit menjadi marah. Sehingga terjadilah kebakaran yang menewaskan beberapa buruh yang terjebak di dalam gudang ini. Semenjak kejadian itu, gudang ini ditutup dan dilarang untuk semua orang. Namun sekarang ada kesalahan yang dilakukan oleh 2 orang buruh yang masuk ke dalam gudang terlarang ini dan mencuri perhiasan tak kasat mata milik Maharatu. Hal inilah yang membuat kemarahan dari kerajaan Demit di gudang ini. Setelah tahu penyebabnya, Mbak Zina lalu meminta tolong ke Enda dan Fadil untuk mencari tahu siapa yang telah berani mencuri perhiasan tersebut dan memintanya untuk segera dikembalikan agar tidak ada lagi korban selanjutnya dan kemarahan para Demit menunggu pabrik gula ini. Di sisi lain, kita diperlihatkan pelaku yang mencuri perhiasan tersebut dan ternyata pelakunya itu adalah Naning. Hal itu terlihat ketika dia diteror oleh para Demit penunggu pabrik. Dengan sangat ketakutan, Naning berteriak segera kemungkinan. Dengan sangat ketakutan, Naning berteriak sekuat tenaga. Untungnya di saat itu Hendra datang dan dia langsung menenangkan Naning. Kemudian Naning memberitahu apa yang telah terjadi dengan dirinya sambil menunjukkan perhiasan yang sudah dia curi. Nah, di sini ternyata Hendra juga terlibat dalam aksi pencurian yang dilakukan oleh Naning. Tapi di saat itu dia mengajak Naning untuk mengembalikan perhiasan tersebut ke dalam gudang terlarang. Tapi teror Demit itu terus menghantui Naning hingga dia menjadi sangat ketakutan dan salah satu perhiasannya ada yang tertinggal di dalam loji. Beberapa saat kemudian, Fadil Enda pulang ke loji dan di saat itu Enda menemukan gelang emas di halaman depan loji. Tak beberapa lama, Lengki, Dewi, dan Wati datang dan dari sinilah akhirnya mereka menyadari kalau Hendra dan Nining tidak ada di loji. Setelah itu, Fadil memberitahu kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sini dan dia juga memberitahu penyebab itu terjadi dikarenakan Hendra dan Nininglah telah mencuri perhiasan pemilik penunggu pabrik ini.
Mendengar perkataan Fadil, tentu saja hal itu langsung dibantah oleh Wati. Dia tidak percaya kalau Hendra mencuri perhiasan itu. Namun untuk membuktikannya, Fadil lalu menyuruh Fengki dan Dwi mencari Hendra dan Nining. Sedangkan Indah dan Wati mereka diminta untuk kembali ke gudang dan mengembalikan gelang emas tersebut ke Mbak Zina. Di saat bersamaan, Hendra dan Naning sudah sampai di gudang. Di sini mereka bertemu dengan Mbak Zina dan Naning langsung mengembalikan perhiasan tersebut. Tak berapa lama, Hendra dan Wati datang. Kemudian Enda langsung menyerahkan gelang emas yang tertinggal ke Mbak Zina. Di momen ini, Hendra dan Nining akhirnya mengakui segala perbuatannya. Dan yang paling mengejutkan adalah pengakuan dari Nining yang dimana ketika malam itu mereka berdua dengan sengaja pergi ke gudang terlarang dan mereka melakukan kegiatan bercocok tanam di tempat ini. Lalu setelah selesai bercocok tanam, Naning melihat sesuatu benda yang bersinar. Lalu dia mendekati benda itu dan ternyata Naning menemukan perhiasan yang sangat banyak. Setelah itu, dia mengambil perhiasan tersebut. Walaupun Hendra tempat melarangnya, tapi Naning tetap nekat mengambil perhiasan ini. Setelah mendengar penjelasan mereka, Wati seketika menjadi sangat marah. Dia tak mengira kalau calon suaminya berselingkuh dengan temannya. Bahkan, mereka sudah bercocok tanam. Dari perbuatan yang sudah mereka lakukan itu, Mbak Zina menyampaikan kalau sebenarnya perhiasan itu tak dapat dilihat oleh manusia. Tapi karena mereka sudah melakukan perbuatan maksiat yang disukai setan, maka perhiasan itu muncul dan dapat dilihat oleh Naning dan Hendra. Jadi, dari perbuatan dosa yang mereka lakukan, itulah timbul dosa-dosa yang lainnya. Dan setan menyukai perbuatan mereka. Dengan sangat menyesal, sambil menangis, Naning meminta maaf ke Wati. Tapi sayangnya Wati tidak bisa memaafkan perbuatan mereka. Kemudian, dengan perasaan yang sangat marah, Wati pun keluar dari ruangan. Nah, di sini Wati tiba-tiba mengalami kesurupan. Tubuhnya melayang di udara, kemudian dia mulai tertawa dengan suara yang sangat kencang. Setelah itu, Wati keluar dari ruangan dan dimulai memanggil seluruh demit yang merasuk tubuh para buruh. Kejadian ini kemudian membuat Mbak Zina berusaha melawan demit yang merasuki tubuhnya Wati. Walaupun kekuatan demit itu sangat hebat, tapi Mbak Zina terus melawannya. Situasinya pun semakin mencekam ketika Enda juga mengalami kesurupan. Namun di sini Enda justru masuk ke dimensi lain dan dia berada di acara pernikahan dengan menggunakan adat Jawa. Anehnya di pernikahan ini pengantinnya dimasukkan ke dalam lubang seperti liang kuburan. Dan setelah itu mereka dikubur hidup-hidup. Dan setelah itu mereka mengubur hidup-hidup pengantin tersebut. Beberapa saat kemudian setelah keadaannya sudah tenang, Mbak Zina lalu menyampaikan kalau kerajaan demit meminta tumbal manusia atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh Hendra dan Naning. Dan yang akan menjadi tumbal persembahannya adalah Hendra dan Nining. Setelah itu Mbak Zina meminta Pak Rano dan Karo mengantarkan mereka ke rumah Bu Marni. Karena mereka akan dijadikan manten tebu yaitu ritual tumbal pengantin seperti yang dilihat oleh Enda. Di momen ini, Fadil dan Enda berusaha mencegah ritual tersebut, tapi Mbak Zina tetap memaksa melakukan ritual tersebut agar tidak ada lagi korban akibatnya perbuatan yang dilakukan oleh Hendra dan Nining. Kemudian Mbak Zina menyampaikan kalau ritual ini selalu dilakukan jika memasuki masa giling tebu. Hal ini sudah dilakukan dari dulu semenjak pabrik ini berdiri. Maksud dari manten tebu itu adalah sepasang kekasih akan diarak seperti pengantin, lalu mereka akan dikuburkan di ladang tebu sebagai persembahan ke penguasa kerajaan demit. Sedari dulu Mbak Zina selalu mencari cara agar tidak ada lagi manusia yang dijadikan tumbal. Dan dia berhasil menggantikannya dengan sesajen dan hewan ternak. Tapi sayangnya kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang ini membuat kerajaan demit menolak sesajen dan mereka meminta kembali tumbal manusia. Oleh karena itulah sekarang yang akan menjadi tumbalnya adalah Hendra dan Nining. Sekaligus untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah mereka lakukan. Beberapa saat kemudian Hendra dan Naning dia selayaknya sepasang pengantin. Kemudian Mbak Zina mengambil darah mereka. Kemudian Mbak Zina meminta Hendra dan Naning dijaga. Lalu Mbak Zina menaburkan beras yang sudah dibacakan mantra dan dia melarang Hendra dan Naning keluar dari lingkaran beras tersebut. Nah, di sini sebenarnya Mbak Zina sedang menolong mereka dengan cara mengganti
Nah, di sini sebenarnya Mbak Gina sedang menolong mereka dengan cara mengganti ketika ritual manten itu dijalani. Mbak Gina mengganti peranan Hendra dan Aning dengan boneka yang sudah dilumuri darah mereka. Setelah itu, mereka tersebut dikuburkan. Sialnya, apa yang dilakukan oleh Mbak Gina itu mengelabui para demit hanyalah sia-sia. Karena di saat itu penguasa kerajaan demit justru menjelari keberadaan Hendra dan Aning. Kemudian, dengan kekuatan saktinya, demit itu menyingkirkan lingkaran beras yang sudah dibacakan mantra. Lalu Hendra dan Aning dibawa ditukar dengan boneka yang sudah dikubur. Kejadian ini tentu saja membuat semua orang menjadi ketakutan. Kemudian ketika mereka melihat Hendra dan Aning berubah menjadi boneka, di saat itu juga Fadil dan teman-temannya langsung pergi ke tempat ritual manten tebu. Lalu mereka menggali tempat di boneka itu dikubur, hingga akhirnya mereka menemukan jasad Hendra dan Aning dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Di momen ini, tangisan Wati pun pecah. Dia tak mengira kalau calon suaminya akan pergi meninggalkan dirinya. Akan tetapi, dari kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua orang. Baik dan buruknya perbuatan yang dilakukan akan kembali ke dirinya sendiri. Di keesokan harinya, Fadil, Dwi, Frankie, Enda, dan Wati pulang ke rumahnya masing-masing. Namun, ketika di perjalanan pulang, Fadil melihat ada sosok demit yang masih mengikuti Enda. Dan film ini pun selesai.